Selamat datang di perjalanan sejarah Kesultanan Melayu di Maluku. Pada abad ke-9, agama Islam masuk ke Maluku. Agama ini dibawa oleh bangsa Arab, Persia, dan Melayu antara abad ke-5 dan ke-11 Masehi. Maluku terkenal dengan harumnya bunga anyelir yang menarik banyak pedagang, termasuk bangsa Eropa. Maluku juga dikenal sebagai negeri Kepulauan Seribu dan Jazirah Al-Mulk, atau wilayah para raja. Akses ke Maluku sangat mudah karena menjadi pusat pelayaran internasional Nusantara, bersama dengan Malaka dan Jawa. Awalnya, wilayah Maluku meliputi Ternate, Tidore, Makian, dan Moti. Dikenal sebagai Molok Kieraha, atau penyatuan empat kerajaan. Pada abad ke-13, beberapa kerajaan muncul di Maluku dan berperan penting dalam perdagangan. Pada abad ke-14, Kolano Makian pindah ke Bacan dan Kolano Moti pindah ke Jailolo. Sejak saat itu, empat kerajaan di Maluku dikenal sebagai Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Ternate dan Tidore mendapatkan perhatian besar dalam sejarah Islam di Maluku. Raja pertama empat kerajaan bersaudara ini adalah Sahajati dari Tidore, Masihur Malamo dari Ternate, Kaicir Buka dari Bacan, dan Darajati dari Jailolo. Mereka diyakini sebagai keturunan Jafar Sadiq, anak dari Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kepulauan Melayu Indonesia terletak di ujung dunia Muslim, jauh dari pusat-pusat Islam di Timur Tengah. Jarak ini penting memahami proses Islamisasi di kawasan ini. Islam datang ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India membawa Islam ke Nusantara. Islamisasi di kawasan ini umumnya terjadi damai, meskipun ada penggunaan kekuatan oleh penguasa Muslim lokal. Islam harus berkompromi dengan tradisi lokal. Para sejarawan menyebut penyebaran Islam lebih asimilatif ketimbang revolusioner. Para ahli sejarah berbeda pandangan tentang kapan Islam mulai masuk ke Nusantara, dengan beberapa menyebut abad ke-9 Masehi. Islam berkembang pesat di wilayah yang tidak banyak dipengaruhi Hindu-Buddha, seperti Aceh, Banten, Sumatera Barat, Makassar, dan Maluku. Pada abad ke-15, Islam diterima oleh Kolano Kaicil di Maluku Utara. Sejak saat itu, Islam dianut oleh semua lapisan masyarakat dan diserap dalam kerajaan di Maluku Utara, terutama Ternate yang dipandang sebagai kerajaan Islam pertama di Maluku Utara. Zainal Abidin, Raja Ternate pertama yang menjadi Sultan, memainkan peran penting dalam transformasi Islam ke kelembagaan kerajaan. Penggantian predikat Kolano atau Raja menjadi Sultan adalah perubahan mendasar yang dilakukan oleh Zainal Abidin. Kepulauan Maluku terkenal sebagai penghasil rempah-rempah. Kesultanan-kesultanan Islam di Maluku mendapat keuntungan besar dari perdagangan rempah-rempah, memicu persaingan pengaruh. Ternate dan Tidore menonjol dalam persaingan politik dan dagang di kawasan ini. Kemunduran dan runtuhnya Kesultanan Melayu di Maluku dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam maupun luar. Perubahan ini dimulai dengan kedatangan bangsa Eropa dan dilanjutkan dengan konflik internal serta eksternal. Pada abad ke-16, kedatangan bangsa Eropa sangat berpengaruh terhadap kemunduran Kesultanan Melayu di Maluku. Portugis mendirikan pos perdagangan di Ternate pada tahun 1512. Dan pada tahun 1605, Belanda mengambil alih kekuasaan Portugis di Maluku dan mendirikan monopoli perdagangan melalui VOC. Belanda dan Portugis terlibat dalam persaingan sengit untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Ketegangan ini mempengaruhi stabilitas politik di Kesultanan-Kesultanan Melayu. Kekuatan Belanda yang lebih dominan melemahkan pengaruh Kesultanan Melayu. Kesultanan Melayu di Maluku sering terpecah karena konflik internal antara kerajaan lokal.
Di Ternate dan Tidore misalnya, persaingan antara kedua kesultanan ini sering meruncing, dan masalah suksesi raja juga menyebabkan ketidakstabilan pemerintahan. Pada masa kemundurannya, banyak kesultanan Melayu mengalami lemahnya pemerintahan dan korupsi di kalangan elit politik. Sistem pemerintahan yang lemah membuat kesultanan rentan terhadap intervensi luar. Setelah Belanda menguasai Maluku, mereka mendirikan monopoli perdagangan rempah-rempah yang sangat menguntungkan ekonomi mereka. Ini mengurangi kemandirian ekonomi Kesultanan Melayu di Maluku. Beberapa kesultanan Melayu di Maluku berusaha melawan dominasi Belanda, tetapi sering kalah dalam pertempuran. Kesultanan Ternate dan Tidore, misalnya, melakukan perlawanan, tetapi akhirnya tunduk setelah serangkaian pertempuran yang gagal. Runtuhnya Kesultanan Melayu di Maluku terjadi karena dominasi Belanda yang semakin kuat, perpecahan internal, serta pengaruh perubahan ekonomi global yang membuat kesultanan lokal semakin lemah. Setelah pendirian pemerintahan kolonial Belanda, kesultanan-kesultanan tersebut kehilangan kekuasaan dan akhirnya menghilang dari panggung sejarah. Inilah akhir dari perjalanan sejarah Kesultanan Melayu di Maluku. Meski mereka telah runtuh, warisan budaya dan sejarah mereka tetap hidup dalam masyarakat Maluku hingga hari ini.